Shalom, selamat sukacita pada minggu hari ini bagi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang selalu memberkati kita dalam perjalanan kehidupan ini. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di mana kita akan sama-sama belajar dan kita coba sama-sama mengerti apa maksud hati Bapa sehingga dia hadir menunjukkan dirinya di tengah-tengah para murid yang sedang dalam kegalauan, yang sedang dalam ketakutan ketika mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu mati dan dikuburkan, dan mereka juga mengalami kebimbangan mengenai peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, di mana gosip-gosip sudah berkembang di daerah sekitar mereka yang mengatakan bahwa murid-murid Yesus telah mencuri mayat Tuhan Yesus. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dan kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang menjadi penolong bagi kehidupan kita untuk sungguh-sungguh lebih mengerti apa yang menjadi maksud atau isi hati Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita nanti memperhatikan dan membaca firman Tuhan, baiklah kita juga bisa fokus untuk melihat betapa sebenarnya isi daripada firman Tuhan ini mau menuntun kita, ya, mau membawa kita ke dalam satu perjalanan yang penuh dengan kedamaian, kesukacitaan, dan juga berkat-berkat Tuhan yang berlimpah sehari demi sehari, waktu demi waktu, sampai kapanpun kita bisa merasakan bahwa penyertaan Tuhan itu sedang terjadi dalam kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, orang-orang bukan justru menutup mulut. Mereka justru berhadapan dengan berbagai-bagai kondisi dan situasi yang terus berjalan, Sehingga dengan kondisi dan situasi tersebut, mereka belajar dan berjalan ketika mereka mau melihat bagaimana mereka bisa mengetahui kebenaran fakta yang terjadi. Yesus itu bangkit atau justru Yesus itu sendiri tidak bangkit seperti yang dikatakan oleh orang-orang banyak. Apakah Tuhan Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya? Firman Tuhan hari ini akan berbicara mengenai Yesus menampakkan diri pada para murid. Dari Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 36 sampai dengan ayat yang ayat yang ke-48. Demikian saya bacakan untuk kita semua. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?
lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran. Berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang kamu, dan kitab Taurat Musa, dan kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Sungguh sukacita, sungguh begitu semangat ketika kita mendengar firman Tuhan ini dari bagian awal, pertengahan, terlebih lagi pada bagian yang terakhir. Karena di sana kita bisa mendapatkan kekuatan. Yesus menunjukkan kondisi fisik setelah bangkit. Ketika mereka mempunyai keraguan-raguan, bahkan ada satu statement Thomas yang mengatakan, aku tidak akan percaya bahwa Yesus bangkit sebelum aku mencucukkan tanganku ke bekas lukanya. Lalu Tuhan Yesus seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi kan, saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus tidak menutup-nutupi keberadaannya. Tuhan Yesus tidak memanipulasi data atau kondisi fisik tentang dia. Tidak. Tuhan Yesus justru memberikan fakta yang real, fakta yang nyata di depan mata mereka. Bahkan ketika Yesus masuk ke dalam ruangan itu, dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Itu membuat mereka semua terkejut. Itu membuat mereka semua merasa gembira dan mereka takut. Ya, mereka melihat si wajahnya seperti Yesus yang mereka kenal. Tetapi kenapa bisa dia masuk tiba-tiba dan dia mengucapkan salam itu, damai sejahtera bagi kamu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika mereka mendengar firman itu, perkataan Yesus itu, maka kita juga terkenal dengan perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, domba-dombaku mengenal suaraku. Ya, jadi hubungan batin antara gembala dan domba-dombanya dalam hal ini adalah murid-muridnya yang berkumpul di dalam ruangan itu, karena begitu berketemunya pemikiran mereka sehingga mereka berkumpul. Nah, sekarang mereka merasakan sesuatu yang begitu berbahagia, begitu bersukacita. Karena apa? Karena satu hal, di mana Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menunjukkan kondisi fisiknya kepada para murid-muridnya, dan murid-muridnya pun itu melihat kondisi itu sehingga dia merasa bahwa dia murid-murid itu memahami kondisi yang ada sekarang. Nah, disinilah kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan kehadiran Tuhan Yesus di dalam ruangan itu secara tiba-tiba,
setelah dia bangkit dan menunjukkan diri kepada beberapa orang dalam beberapa peristiwa-peristiwa, kita melihat satu bahagian bahwa Tuhan Yesus itu adalah mempunyai sifat transenden dan imanen. Ya, Tuhan yang transenden dan Tuhan yang imanen. Apa ini istilah? Bagaimana kita mau memahami Tuhan yang transenden dan Tuhan yang imanen? Mari kita perhatikan hal-hal yang berikutnya ini. Allah itu adalah Allah yang transenden. Maksudnya dia maha besar, dia maha kuasa, dia maha mulia, dia maha kekal. Dan kesemuanya ini, kemahabesarannya, kemahakuasaannya, kemahamuliaannya, kemahakekalannya itu yang tidak bisa ditandingkan dengan apapun yang ada di dalam dunia dalam sepanjang segala zaman. Ini menunjukkan kehadiran Allah itu di dalam kehidupan umatnya, mempunyai kuasa bahwa dia adalah Allah yang maha besar, Allah yang begitu agung, Allah yang begitu mulia, Allah yang luar biasa kemahakuasaannya, maha besar dan maha mulia serta maha kekal. Tidak mungkin manusia dapat menjangkau kealahannya, ya, hanya dengan pemikiran manusia itu saja. Sebab Allah yang transenden itu sangat jauh, ya, sangat jauh dan melampaui daya pikir manusia. Ada kata sangat jauh, simpan dulu itu dan kita akan lanjutkan kepada Allah yang imanen. Bagaimana kita bisa memahami Allah yang imanen? Allah yang imanen adalah Allah yang jauh itu sekaligus adalah Allah yang dekat. Ya, walaupun dia jauh, tetapi dia maha hadir, dekat. Dia telah berkenan menyatakan dirinya dan mendekatkan dirinya kepada manusia. Jadi Allah yang maha kuasa, Allah yang lebih dari segala-galanya itu, tetapi dia tidak seperti keadaan duniawi. Kalau orang duniawi dia punya kuasa, dia juga bisa dikenal sebagai orang besar, maka kemungkinan besar dianya juga adalah orang yang sungguh-sungguh mempunyai kesombongan. Tetapi ini sungguh sangat berbeda. Hal ini menyangkut kepada kemahakuasaan Allah dan juga kehadirannya di tengah-tengah umat berdosa. Jadi Allah yang maha kuasa itu, yang mati di kayu salib itu, ya, yang mati di kayu salib itu, kemudian yang dikuburkan, lalu pada hari ketiga bangkit dari kematian, dia tidak pernah tinggalkan manusia, tetapi dia justru hadir dan peristiwa itu semuanya menunjukkan kasihnya, kehadirannya sebagai Allah yang imanen di dalam kehidupan semua umatnya. Dampak kehadiran Allah yang transenden dan imanen ini juga kita rasakan sampai sekarang. Walaupun kehadiran Yesus itu tidak bisa kita raba, tetapi melalui tuntunan Roh Kudus yang diberikannya kepada saya, kepada saudara-saudara semuanya, bisa merasakan kehadiran daripada Allah itu di tengah-tengah kehidupan setiap umatnya. Kehadiran itu memberikan kita kekuatan. Kehadiran itu memberikan kita kemampuan sehingga kita bisa bersama-sama memahami maksud daripada Tuhan Allah itu, yaitu Dia yang datang dari surga mendampingi hidup kita di dunia, dan Dia juga yang akan menunjukkan kuasanya kepada kita supaya kita tidak terpisah daripada Dia, bahkan boleh bersama Dia dengan senantiasa. Lalu Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah para murid-muridnya itu justru membuka pikiran mereka. Mereka menyadari benar
apa yang dikatakan Tuhan seperti yang tertulis di dalam firman yang diajarkannya kepada kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka menjadi inspirasi. Kehadiran Tuhan Yesus yang kita bisa kenal juga dari kesaksian bapak-bapak yang menulis Alkitab yang kita bisa baca sampai hari ini, itu juga membantu kita, memberikan inspirasi bagi kita, membuat kita menjadi orang yang mempunyai inisiatif. Kenapa? Karena kehadiran Yesus itu membuka pikiran kita dan pikiran kita menjadi terang. Sama seperti gambar lampu ini. Ketika dia hidup, dia bercahaya dan dia menjadi terang. Namun dia tidak akan bisa hidup kalau tidak ditempelkan kepadanya arus listrik yang bisa memberikan cahaya yang terpancar dari lampu tersebut. Jadi keterhubungannya dengan listrik sangat menentukan bagaimana dia bisa hidup. Nah, demikian juga dengan kita, lebih kurang Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Keterhubungan kita dengan Yesus, sumber segala sumber daripada hidup kekal dan inspirasi ataupun motivasi atau apapun itu namanya dalam segala untuk kemajuan kita, itu akan menentukan mampu tidaknya kita bercahaya. Jadi murid-murid ini ketika ditunjukkan Tuhan Yesus kondisi fisiknya setelah kebangkitan, fakta yang mereka curigai itu ditunjukkan Tuhan Yesus secara langsung, dan itu yang membuat pikiran mereka bisa terbuka dan kembali mereka mengingat kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini juga saya mengajak kita untuk demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Mari kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, supaya dengan hal itu kita mampu bercahaya, mampu menjadi terang, mampu menjadi berkat. Karena apa? Karena kita sudah memahami bagaimana kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam berapa berat dan besarnya ketemu ombak di dalam dunia ini, terutama sekarang negara kita juga menghadapi ada gempa bumi, ada banjir, dan juga penderitaan-penderitaan di beberapa bagian Pulau Jawa ya, di daerah Malang, kemudian begitu juga di daerah NTT dan NTB. Tapi kita yakin Tuhan sumber kekuatan kita. Ketika Tuhan memberikan satu tantangan bagi kehidupan kita, atau ketika kita berada di dalam satu pencobaan, ingatlah firman Tuhan yang mengatakan, pencobaan-pencobaan yang sedemikian adalah pencobaan-pencobaan yang dasar, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pada waktu kamu dicobai, pada saat itu juga Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagimu. Amin. Amin. Nah ini sekarang, saat tiada jalan kita berseru kepada Yesus, maka dia akan buka jalan. Saat ketika murid-murid itu terpuruk dalam ketakutan, ketidakmengertian, bingung, sepertinya tidak ada harapan. Tetapi Yesus tidak biarkan mereka tinggal sedemikian saja. Dia datang masuk ke dalam ruangan itu dengan mengatakan, salam damai sejahtera bagi kamu. Sejak itu dikatakan, damai sejahtera itu menggetarkan hati mereka, dan mata mereka bisa melihat fakta yang terjadi. Pikiran mereka bisa terbuka oleh pertolongan perkataan Tuhan Yesus, dan akhirnya mereka mengerti firman Tuhan. Hari ini saya dan saudara-saudara juga berkesempatan untuk seperti pengalaman yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus loh. Ketika hari ini engkau mengalami kegalauan, ketika hari ini mungkin ada banyak perkara dalam hidupmu, berserulah kepada Yesus.
dan Yesus datang kepadamu, dia katakan damai sejahtera bagi kamu. Dan ketika dia katakan demikian, engkau merasakan kesejukan damai sejahtera itu. Dan ketika engkau merasakan kesejukannya, engkau pun tinggal di dalam damai sejahtera itu. Dan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesiapa saja yang akan engkau temani, yang akan engkau tunjukkan sebagai kesaksian, sehingga nama Yesus semakin diberikan kemuliaan, dan Tuhan sungguh-sungguh memberkati hidup kita karena kemuliaan Tuhan Yesus tetap terpancar dalam kehidupan kita. Ingat, saat tiada jalan, ketika kita berseru pada Yesus, maka Dia buka jalan bagi kita. Ingat, Dia buka jalan bagi kita. Terus bagaimana kita berjalan di dalam jalan tersebut? Saudara bisa bayangkan gambar ini ya. Ini saya kutip dari internet. Namun kata-katanya saya yang tulis dengan inspirasi apa yang saya khotbahkan tadi itu. Di sana Tuhan Yesus datang mau menyambut kita. Dia katakan, marilah kepadaku, hai engkau yang letih dan lesu. Lalu adalah orang berjalan dalam menuju perjalanan untuk sampai ke dalam tangan Tuhan ini yang begitu lembut memanggil kita. Mereka ini berjalan melewati salib itu yang menghubungkan daerah yang penuh dosa di tempat ini. Ini adalah jurang maut yang dikatakan sebagai api neraka. Dan ini adalah tempat kemuliaan di mana kita akan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita akan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Namun percayakah Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa jalan yang kita lalui ini akan selalu mulus? Ketika kita berkata kita percaya kepada Yesus, apakah Bapak Ibu Saudara-saudara yakin bahwa tidak akan ada lagi penghalang-penghalang bagimu supaya engkau boleh berjalan terus kepada Tuhan Yesus? No, tidak demikian. Ketika kita mempunyai iman, iman itu akan memandang kepada Yesus, dan apapun kendala, tantangan yang terjadi sepanjang perjalanan ini. Mungkin ketika engkau lewat dari sini ada banyak godaan-godaan yang akan membuat engkau tidak akan sampai kemari. Tetapi karena iman dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita tegak berjalan di dalam jalan salib ini. Mungkin dia licin, mungkin dia berlubang-lubang sehingga membuat kejutan-kejutan kepada kita. Mungkin dia juga tinggi, turun lagi, melewati laut yang penuh dengan ombak dan berkecamuk. Tetapi akhirnya apa saudara-saudara? Dengan memandang kepada Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan sampai kepada tujuan kita, yaitu hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanya dalam akhir khotbah ini, saya mau ingatkan kita kembali. Kita itu saya, Anda, dan kita semua. Saya mau ingatkan saudara-saudaraku, bagi orang percaya tersedia jalan menuju Bapa yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur oleh karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Tidak ada yang bisa menghalangi kami untuk dekat dengan Engkau. Sama seperti murid-murid-Mu itu ketika hati mereka berkecamuk, ombak yang begitu besar di tengah lautan, dan angin badai pula menerpa, tetapi sejak Engkau katakan damai sejahtera bagi kamu, ombak dan badai itu berhenti. Dan mereka kembali terbuka pikirannya untuk mengenal, mengetahui, dan memahami firman Tuhan.
pikiran mereka telah Engkau buka. Bapa, pada hari ini kami yakin di mana Engkau adalah Allah yang transenden dan juga imanen. Allah yang transenden, Engkau Maha Kudus, Maha Kuasa, dan Maha Mulia. Tidak mampu kami mengimbangkan diri dan hidup kami dengan Engkau. Tetapi Engkau juga adalah Allah yang imanen, Allah yang hadir di dalam setiap pergumulan kami, Allah yang hadir di dalam setiap gejolak-gejolak dalam jiwa kami, dan Allah yang memberikan kami kekuatan, Allah yang memberikan kepada kami kemampuan. Tuhan Yesus, berkatilah kami dan tuntunlah supaya kami semakin mengerti bagaimana untuk berjalan bersama dengan Engkau, karena kami merasakan begitu besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.